Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1921, Binatang Buas yang Kotor. Semakin Ye Chen diam, semakin senang binatang buas itu. Jika Ye Chen bahkan tidak bisa membantahnya, maka Ye Chen praktis adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Binatang buas itu muncul dari aura jahat yang tak terbatas dan mengejek Ye Chen saat menginjaknya. Apakah kamu masih berpikir kamu dapat memurnikan tablet reinkarnasi? Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, dia tersenyum dan membelai janggutnya. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ketenangan. Bahkan ada semacam harapan. Ye Chen memang seorang jenius. Tidak ada yang bisa menyangkal bakat Ye Chen. Namun, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, masih ada batasnya. Batasan ini tidak dapat ditembus dengan mengandalkan bakat. Adapun binatang buas itu, dia sangat gembira. Menginjak kejeniusan manusia ini memberinya perasaan yang menyegarkan dan memuaskan. Dia mempermalukan Ye Chen. Mata binatang buas itu bersinar dengan sinar yang kejam. Saat berbicara, tiba-tiba ia mengangkat kakinya dan mencakar salah satu paha Ye Chen. Serangan cakar ini sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisik Ye Chen sangat kuat, ia akan mencabiknya. Namun, pada saat ini, Ye Chen, yang matanya tertutup dan tidak bergerak seperti mayat, tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan niat membunuh yang tajam. Ketika kaki binatang itu mendekat, tubuh Ye Chen menyambar petir saat ia bergerak dengan kecepatan tinggi. Mata tenang lelaki tua itu dipenuhi riak-riak saat ini. Dilihat dari tindakan Ye Chen, sepertinya ia tidak ditekan oleh kekuatan domain sama sekali. Dengan suara mendesing keras, cakar binatang itu mengenai udara kosong. Matanya berkilat tak percaya. Ye Chen benar-benar bergerak dan menghindari serangannya. Bagaimana ini mungkin? Anak ini bahkan tidak bisa berbicara atau bergerak tadi, kan? Binatang itu marah karena rencananya untuk menyiksa dan mempermainkan Ye Chen digagalkan. Pada saat ini, suara tenang Ye Chen tiba-tiba terdengar di domain tersebut. Aku benci ketika orang mengotori pakaianku, dan aku lebih benci lagi ketika itu adalah binatang buas yang kotor. Aku tidak peduli apakah kamu dari zaman kuno, atau dari masa depan. Sejak awal, dia tidak diam karena dia ditekan oleh kekuatan domain. Alasan mengapa dia diam adalah karena dia menggunakan semua energi dan usahanya untuk memahami pedang pembelah surga. Manusia rendahan. Binatang buas itu meraung dan mengayunkan cakarnya lagi. Gemuruh. Suara keras yang tak terhitung jumlahnya bergema, dan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ye Chen. Itu juga memperkuat kekuatan domainnya dalam upaya untuk menghentikan Ye Chen menghindari serangan ini. Namun, Ye Chen tidak punya niat untuk menghindar. Pedang pembelah surga adalah teknik pedang yang dimaksudkan untuk membelah surga secara langsung. Mata Ye Chen terbakar dengan niat membunuh. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menghadapi binatang penjaga tablet reinkarnasi. Pedang binatang busuk di tangannya menari liar, dan cahaya keemasan mengalir keluar seperti gelombang pasang. Energi Gengjinnya menahan aura jahat binatang buas itu. Selain itu, serangan pedangnya dipenuhi dengan esensi pedang abadi. Ye Chen mencoba menggabungkan kekuatannya sendiri ke dalam serangan itu. Tebasan, sinar pedang yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul di domain, dan tampaknya cukup kuat untuk merobek seluruh domain menjadi berkeping-keping. Dengan ledakan keras, sinar pedang emas bertabrakan dengan bayangan cakar yang tak berujung. Dalam sekejap, seolah-olah air telah jatuh ke dalam panci berisi minyak, dan reaksi keras terjadi. Seluruh domain dilemparkan ke dalam kekacauan. Meskipun sinar pedang emas itu kuat, secara bertahap itu terkikis oleh kekuatan gabungan domain dan bayangan cakar. Sosok Ye Chen segera ditelan oleh bayangan cakar yang tak berujung, dan terkoyak dan patah. Kulitnya, dagingnya, darahnya, tulangnya, organ dalamnya, dan bahkan jiwanya diserang. Darah langsung menyembur keluar dengan gila-gilaan. Semut, melihat Ye Chen yang terluka parah, binatang itu tertawa gila. Apakah ini semua bualanmu? Lihat penampilanmu saat ini. Sungguh menggelikan. Kamu adalah sampah tidak berguna yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Chen dalam keadaan menyedihkan. Armor sisik surgawi yang dikenakannya telah terkoyak-koyak. Jika Ye Chen tidak menggunakan berbagai metode untuk memperkuat ketangguhan dan vitalitas tubuh surgawi abadinya, kekuatan gabungan dari serangan dan domain itu mungkin telah membunuhnya. Namun, meskipun Ye Chen terluka parah, matanya masih cerah, terang, dan dingin.
Niat membunuh yang tak berujung berkumpul di sekelilingnya. Dia tidak bisa jatuh di sini. Setiap hinaan dari binatang buas yang memasuki telinganya menyebabkan niat membunuhnya semakin melonjak. Ah! Ye Chen meraung ke langit. Darah yang mengalir keluar tiba-tiba mulai mengalir terbalik dan berkumpul di tubuh Ye Chen. Binatang buas yang tertawa gila itu terkejut oleh ini. Apa yang terjadi di sini? Dia belum pernah melihat manusia yang mampu melakukan hal seperti itu. Darah mengalir kembali ke tubuh Ye Chen, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Ye Chen dalam kondisi yang menyedihkan. Armor sisik surgawi yang dikenakannya telah terkoyak-koyak. Jika Ye Chen tidak menggunakan berbagai metode untuk memperkuat ketangguhan dan vitalitas tubuh surgawi abadinya, kekuatan gabungan dari serangan dan domain itu mungkin telah membunuhnya. Namun, meskipun Ye Chen terluka parah, matanya masih cerah, terang, dan dingin. Niat membunuh yang tak berujung berkumpul di sekelilingnya. Dia tidak bisa jatuh di sini. Setiap hinaan dari binatang buas yang memasuki telinganya menyebabkan niat membunuhnya semakin melonjak. Ah! Ye Chen meraung ke langit. Darah yang mengalir keluar tiba-tiba mulai mengalir terbalik dan berkumpul di tubuh Ye Chen. Binatang buas yang tertawa gila itu terkejut oleh ini. Apa yang terjadi di sini? Dia belum pernah melihat manusia yang mampu melakukan hal seperti itu. Darah mengalir kembali ke tubuh Ye Chen, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Ye Chen dalam kondisi yang menyedihkan. Armor sisik surgawi yang dikenakannya telah terkoyak-koyak. Jika Ye Chen tidak menggunakan berbagai metode untuk memperkuat ketangguhan dan vitalitas tubuh surgawi abadinya, kekuatan gabungan dari serangan dan domain itu mungkin telah membunuhnya. Namun, meskipun Ye Chen terluka parah, matanya masih cerah, terang, dan dingin. Niat membunuh yang tak berujung berkumpul di sekelilingnya. Dia tidak bisa jatuh di sini. Setiap hinaan dari binatang buas yang memasuki telinganya menyebabkan niat membunuhnya semakin melonjak. Ah! Ye Chen meraung ke langit. Darah yang mengalir keluar tiba-tiba mulai mengalir terbalik dan berkumpul di tubuh Ye Chen. Binatang buas yang tertawa gila itu terkejut oleh ini. Apa yang terjadi di sini? Dia belum pernah melihat manusia yang mampu melakukan hal seperti itu. Darah mengalir kembali ke tubuh Ye Chen, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Tanda tanya. Bab 1922, Mengapa dia tidak mati? Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, matanya menyipit. Apakah manusia mampu memiliki vitalitas seperti itu? Bahkan seorang kultivator pemurnian tubuh tidak akan begitu menakutkan, bukan? Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tiba-tiba tertawa. Dia tidak salah. Anak bernama Ye Chen ini menarik. Mati, dasar. Ye Chen meraung. Niat membunuhnya yang gila, sedingin es, dan tampaknya nyata bersiul keluar. Menghadapi niat membunuh ini, bahkan ekspresi binatang buas itu berubah. Ketakutan melintas di keempat matanya. Namun, beberapa saat kemudian, jejak ketakutan itu berubah menjadi kemarahan. Aku benar-benar takut. Binatang buas itu tidak bisa menerimanya. Dia memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi dia takut pada manusia alam integrasi Dao tingkat kedua ini. Raung. Binatang itu meraung dan mengayunkan cakarnya lagi. Serangan cakar ini lebih kuat dan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Ia tidak ingin mempermainkan Ye Chen lagi, dan bertekad untuk menghancurkan manusia yang penuh kebencian ini. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya keemasan yang kuat bersinar lagi. Saat Ye Chen menghunus pedangnya, binatang itu terkejut. Mengapa serangan pedang Ye Chen menjadi lebih kuat? Ye Chen sebenarnya meningkat seiring berjalannya pertempuran. Bahkan lelaki tua itu terkejut dengan ini, dan ekspresinya bingung. Namun, meskipun serangan pedang ini lebih kuat, itu masih dihancurkan oleh bayangan cakar yang memenuhi langit. Ledakan. Tubuh Ye Chen jatuh ke tanah. Binatang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sekarang kamu tahu jarak antara kamu dan aku, kan? Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar dapat menciptakan keajaiban hanya karena kamu mengaum seperti anjing gila." Pada saat ini, tubuh Ye Chen babak belur, dan matanya yang membunuh akhirnya tertutup. Orang tua itu menjadi tenang. Pria muda ini memang menakjubkan, tetapi itu tidak cukup. Binatang itu menatap Ye Chen sebentar dan akhirnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, ia menyesal membiarkan Ye Chen mati begitu saja. Kematian datang terlalu cepat bagi manusia yang penuh kebencian ini, namun, pada saat ini, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka. Matanya terbakar dengan niat membunuh yang lebih kuat. Api merah gelap mulai menyala di dalam tubuhnya, yang tercermin di matanya. Mata Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap binatang buas itu.
Pada saat itu, binatang buas itu tiba-tiba memiliki keinginan untuk melarikan diri. Ia meraung gila di dalam hatinya, mengapa? Mengapa manusia ini masih hidup? Mengapa hati daunnya tidak runtuh? Ada terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya tentang situasi ini. Pada saat ini, Ye Chen tampak tak terduga. Binatang buas itu telah hidup lama dan telah mengalami banyak krisis hidup dan mati. Faktanya, ia hampir sepenuhnya dibunuh oleh tuannya saat ini. Pada saat itu, ia mengira telah mengalami teror terbesar yang ditawarkan dunia, tetapi sekarang ia tahu bahwa itu salah. Pemuda yang tampak seperti iblis dari neraka ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada kematian. Niat membunuh yang meletus dari tubuh Ye Chen langsung memenuhi seluruh wilayah dan menyelimuti binatang itu. Binatang itu tiba-tiba menyadari bahwa niat membunuh ini sebenarnya melemahkan kendalinya atas wilayahnya. Bagaimana niat membunuh bisa menahan kekuatan wilayah? Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Niat membunuh ini jelas bukan niat membunuh biasa. Sementara itu, tubuh Ye Chen sudah sangat rusak. Ia bahkan tidak bisa berdiri. Ada lusinan pil penyembuh di mulutnya tetapi meskipun begitu, efek obat yang kuat masih belum cukup untuk memperbaiki tubuhnya. Bagaimana kekuatan wilayah seorang ahli alam Star Aperture bisa dengan mudah ditahan? Namun, meskipun Ye Chen tidak bisa berdiri, ia tidak jatuh. Api merah gelap yang terpancar dari tubuhnya berubah menjadi tubuh hantu yang menopang tubuh Ye Chen yang hancur. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju binatang itu. Ye Chen sebenarnya telah menembus ke tingkat lain dari teknik pembakaran darah sebelum ia menguasai pedang pembelah surga. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari teknik pembakaran darah. Membakar darah untuk membakar tubuh, menggunakan darah untuk menempa tubuh. Jika dia mengolah teknik pembakaran darah secara ekstrim, bahkan jika tubuhnya terluka parah, dia bisa membakar darahnya untuk menopang tubuhnya. Tidak mungkin. Saat Ye Chen mendekat, ketakutan di mata binatang itu semakin kuat. Apa yang terjadi dengan Ye Chen? Mungkinkah dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati? Mata Ye Chen terbakar dengan api merah darah dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ekstrim. Binatang itu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Ye Chen seperti jenderal iblis yang telah memasuki dunia manusia dari api penyucian. Binatang itu mulai panik. Jelas bahwa dialah yang memiliki keuntungan, tetapi dicengkeram oleh rasa takut, dia sekarang berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jika serangan pedang Ye Chen menjadi lebih kuat lagi seperti sebelumnya, pertempuran ini akan memiliki hasil yang sangat berbeda. Hati binatang itu bergetar. Meskipun logika mengatakan kepada binatang itu bahwa itu tidak mungkin, rasa takut akan hal yang tidak diketahui mencengkeram hatinya. Dia menyesal telah mempermainkan Ye Chen sekarang. Dia seharusnya menyerang dengan kekuatan penuh sejak awal dan membunuh Ye Chen sebelum ini terjadi. Berkat penghinaan dan kecerobohannya, Ye Chen telah memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dalam pertempuran. Pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran ini, hanya satu dari mereka yang akan muncul sebagai pemenang, jadi sekarang bukan saatnya untuk ragu atau menahan diri. Rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan auranya yang ganas meletus hingga batasnya. Seluruh wilayah bergetar karena auranya yang meledak-ledak. Mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, dan cahaya abu-abu yang terkondensasi dari energi jahat murni keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi. Ledakan. Pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini masih dihancurkan oleh cahaya abu-abu, yang menghantam tubuh Ye Chen. Binatang itu tiba-tiba menyadari bahwa niat membunuh ini sebenarnya melemahkan kendalinya atas wilayah kekuasaannya. Bagaimana niat membunuh bisa menahan kekuatan wilayah kekuasaan? Binatang itu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Niat membunuh ini jelas bukan niat membunuh biasa. Sementara itu, tubuh Ye Chen sudah sangat rusak. Ia bahkan tidak bisa berdiri. Ada lusinan pil penyembuh di mulutnya tetapi meskipun begitu, efek obat yang kuat masih belum cukup untuk memperbaiki tubuhnya. Bagaimana kekuatan wilayah seorang ahli alam Star Aperture bisa dengan mudah ditahan? Namun, meskipun Ye Chen tidak bisa berdiri, ia tidak jatuh. Api merah tua yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi tubuh hantu yang menopang tubuh Ye Chen yang hancur. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju binatang itu. Ye Chen sebenarnya telah menembus ke tingkat lain dari teknik pembakaran darah sebelum ia menguasai pedang pembelah surga.
Ini adalah kekuatan sebenarnya dari teknik pembakaran darah. Membakar darah untuk membakar tubuh, menggunakan darah untuk menempa tubuh. Jika dia mengolah teknik pembakaran darah secara ekstrim, bahkan jika tubuhnya terluka parah, dia bisa membakar darahnya untuk menopang tubuhnya. Tidak mungkin. Saat Ye Chen mendekat, ketakutan di mata binatang itu semakin kuat. Apa yang terjadi dengan Ye Chen? Mungkinkah dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati? Mata Ye Chen terbakar dengan api merah darah dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ekstrim. Binatang itu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Ye Chen seperti jenderal iblis yang telah memasuki dunia manusia dari api penyucian. Binatang itu mulai panik. Jelas bahwa dialah yang memiliki keuntungan, tetapi dicengkeram oleh rasa takut, dia sekarang berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jika serangan pedang Ye Chen menjadi lebih kuat lagi seperti sebelumnya, pertempuran ini akan memiliki hasil yang sangat berbeda. Hati binatang itu bergetar. Meskipun logika mengatakan kepada binatang itu bahwa itu tidak mungkin, rasa takut akan hal yang tidak diketahui mencengkeram hatinya. Dia menyesal telah mempermainkan Ye Chen sekarang. Dia seharusnya menyerang dengan kekuatan penuh sejak awal dan membunuh Ye Chen sebelum ini terjadi. Berkat penghinaan dan kecerobohannya, Ye Chen telah memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dalam pertempuran. Pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran ini, hanya satu dari mereka yang akan muncul sebagai pemenang, jadi sekarang bukan saatnya untuk ragu atau menahan diri. Rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan auranya yang ganas meletus hingga batasnya. Seluruh wilayah bergetar karena auranya yang meledak-ledak. Mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, dan cahaya abu-abu yang terkondensasi dari energi jahat murni keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi. Ledakan. Pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini masih dihancurkan oleh cahaya abu-abu, yang menghantam tubuh Ye Chen. Binatang itu tiba-tiba menyadari bahwa niat membunuh ini sebenarnya melemahkan kendalinya atas wilayah kekuasaannya. Bagaimana niat membunuh bisa menahan kekuatan wilayah kekuasaan? Binatang itu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Niat membunuh ini jelas bukan niat membunuh biasa. Sementara itu, tubuh Ye Chen sudah sangat rusak. Ia bahkan tidak bisa berdiri. Ada lusinan pil penyembuh di mulutnya tetapi meskipun begitu, efek obat yang kuat masih belum cukup untuk memperbaiki tubuhnya. Bagaimana kekuatan wilayah seorang ahli alam Star Aperture bisa dengan mudah ditahan? Namun, meskipun Ye Chen tidak bisa berdiri, ia tidak jatuh. Api merah tua yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi tubuh hantu yang menopang tubuh Ye Chen yang hancur. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju binatang itu. Ye Chen sebenarnya telah menembus ke tingkat lain dari teknik pembakaran darah sebelum ia menguasai pedang pembelah surga. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari teknik pembakaran darah. Membakar darah untuk membakar tubuh, menggunakan darah untuk menempa tubuh. Jika dia mengolah teknik pembakaran darah secara ekstrim, bahkan jika tubuhnya terluka parah, dia bisa membakar darahnya untuk menopang tubuhnya. Tidak mungkin. Saat Ye Chen mendekat, ketakutan di mata binatang itu semakin kuat. Apa yang terjadi dengan Ye Chen? Mungkinkah dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati? Mata Ye Chen terbakar dengan api merah darah dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ekstrim. Binatang itu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Ye Chen seperti jenderal iblis yang telah memasuki dunia manusia dari api penyucian. Binatang itu mulai panik. Jelas bahwa dialah yang memiliki keuntungan, tetapi dicengkeram oleh rasa takut, dia sekarang berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jika serangan pedang Ye Chen menjadi lebih kuat lagi seperti sebelumnya, pertempuran ini akan memiliki hasil yang sangat berbeda. Hati binatang itu bergetar. Meskipun logika mengatakan kepada binatang itu bahwa itu tidak mungkin, rasa takut akan hal yang tidak diketahui mencengkeram hatinya. Dia menyesal telah mempermainkan Ye Chen sekarang. Dia seharusnya menyerang dengan kekuatan penuh sejak awal dan membunuh Ye Chen sebelum ini terjadi. Berkat penghinaan dan kecerobohannya, Ye Chen telah memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dalam pertempuran. Pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran ini, hanya satu dari mereka yang akan muncul sebagai pemenang, jadi sekarang bukan saatnya untuk ragu atau menahan diri. Rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan auranya yang ganas meletus hingga batasnya. Seluruh wilayah bergetar karena auranya yang meledak-ledak. Mulutnya tiba-tiba terbuka lebar,
dan cahaya abu-abu yang terkondensasi dari energi jahat murni keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi. Ledakan. Pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini masih dihancurkan oleh cahaya abu-abu, yang menghantam tubuh Ye Chen. Tubuh Ye Chen sudah sangat rusak. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Ada lusinan pil penyembuh di mulutnya, tetapi meskipun begitu, efek obat yang kuat masih belum cukup untuk memperbaiki tubuhnya. Bagaimana kekuatan domain seorang ahli alam Star Aperture dapat dengan mudah ditahan? Namun, meskipun Ye Chen tidak bisa berdiri, dia tidak jatuh. Api merah gelap yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi tubuh hantu yang menopang tubuh Ye Chen yang hancur. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju binatang buas itu. Ye Chen sebenarnya telah menembus ke tingkat lain dari teknik pembakaran darah sebelum dia menguasai pedang pembelah surga. Inilah kekuatan sebenarnya dari teknik pembakaran darah. Membakar darah untuk membakar tubuh, menggunakan darah untuk menempa tubuh. Jika dia mengolah teknik pembakaran darah secara ekstrim, bahkan jika tubuhnya terluka parah, dia dapat membakar darahnya untuk menopang tubuhnya. Tidak mungkin. Saat Ye Chen mendekat, ketakutan di mata binatang buas itu semakin kuat. Apa yang terjadi dengan Ye Chen? Mungkinkah dia memiliki tubuh yang tidak dapat mati? Mata Ye Chen menyala dengan api merah darah dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ekstrim. Binatang itu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Ye Chen seperti jenderal iblis yang telah memasuki dunia manusia dari api penyucian. Bab 1923, lagi. Binatang itu terengah-engah dengan berat. Ia telah menghabiskan cukup banyak energi untuk menggunakan gerakan itu tadi. Namun, binatang itu tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Ia bergerak sekali lagi dan tubuhnya yang besar mendekati Ye Chen sambil mengayunkan cakarnya ke arahnya lagi dan lagi. Adapun Ye Chen, setelah terkena cahaya abu-abu, tubuhnya, yang secara bertahap pulih, langsung runtuh lagi. Ia hampir sepenuhnya ditopang oleh esensi darahnya. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah meskipun begitu, lengan Ye Chen yang berlumuran darah benar-benar mengacungkan pedang binatang busuk lagi. Begitu saja, pertempuran berlanjut. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, Ye Chen dan binatang buas itu tampaknya telah bertarung di wilayah itu selama sehari semalam. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu pun gelisah. Selama kurun waktu ini, Ye Chen telah dipukuli berulang kali, dan setiap kali, tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran akibat serangan binatang buas itu. Namun, tampaknya hampir mustahil untuk membunuhnya. Selain itu, binatang buas alam Star Aperture, yang awalnya memiliki keuntungan, sekarang sebenarnya memiliki banyak luka di tubuhnya, dan mulai kelelahan. Di sisi lain, meskipun Ye Chen masih patah dan memar, daging dan darahnya secara bertahap tumbuh keluar dari rune ungu emas yang terukir di tubuhnya. Luka-luka yang disebabkan oleh serangan binatang buas itu tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan pemulihan Ye Chen, dan pengaruh domain pada Ye Chen semakin melemah. Lapisan niat membunuh berwarna merah darah bertahan di sekitar tubuh Ye Chen, menetralkan sebagian besar kekuatan domain. Mata lelaki tua itu menyipit saat dia menatap rune ungu emas di tubuh Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen masih hidup. Meskipun itu mengejutkan dan mengerikan, itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Yang mendukungnya adalah kekuatan darah dewa, yang sangat kuat dan memiliki potensi yang tak terbayangkan. Bahkan bisa membuat pemiliknya hampir tidak bisa dihancurkan. Namun, seberapa besar kekuatannya yang bisa dilepaskan oleh orang biasa? Mungkin tidak satu pun dari 10.000. Meskipun demikian, Ye Chen mampu melepaskan kekuatan darah dewa sedemikian rupa dengan kultivasi alam integrasi daunnya. Ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini memiliki kekuatan seperti itu bahkan sebelum mengaktifkan garis darah reinkarnasinya. Apa yang akan terjadi jika dia mengaktifkannya? Jika tidak ada darah dewa, bahkan jika dia memiliki teknik pembakaran darah, apa yang bisa dia andalkan? Pada saat ini, meskipun pemenangnya belum ditentukan, lelaki tua itu telah membuat keputusannya. Namun, dia tidak berniat menghentikan pertempuran. Itu karena dia ingin melihat batas kemampuan Ye Chen. Pada saat ini, binatang buas itu benar-benar di ambang kehancuran. Ia menghadapi musuh yang tidak dapat dibunuhnya apapun yang terjadi dan masih tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Itu membuat frustrasi, dan memenuhi hatinya dengan keputusasaan. Namun, karena tuannya tidak memintanya untuk berhenti, ia harus terus bertarung. Tatapannya tertuju pada Ye Chen. Tubuhnya sekarang penuh dengan luka.
Seekor binatang purba alam aperture bintang benar-benar terluka oleh seorang kultivator alam integrasi Dao. Namun, pada saat itu, Ye Chen, yang perlahan berjalan menuju binatang itu, tiba-tiba berdiri diam. Binatang itu tertegun ketika melihat ini, dan kemudian matanya menampakkan harapan. Apakah Ye Chen akhirnya kelelahan? Setelah bertarung dengannya selama sehari semalam, bahkan binatang itu tidak tahan lagi, jadi bagaimana Ye Chen bisa bertahan, kan? Selain itu, Ye Chen telah terluka parah beberapa kali. Namun, binatang itu tidak menyerang dengan gegabah. Ia menenangkan energi spiritual yang kacau di tubuhnya dan perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan fatal pada Ye Chen. Ia menatap Ye Chen dan mencibir dalam hati. Tidak peduli seberapa uletnya vitalitas seseorang, seekor semut tetaplah seekor semut. Ada celah yang tidak dapat dijembatani antara alam integrasi Dao dan alam aperture bintang. Meskipun Ye Chen aneh dan sulit dihadapi, pertempuran ini akhirnya akan berakhir, dan akan menjadi pemenang terakhir. Binatang itu menolak untuk percaya bahwa Ye Chen yang kelelahan masih akan mampu berdiri setelah serangan ini. Tidak mungkin, kan? Akhirnya, aura binatang itu naik ke puncaknya. Ia bergerak dan muncul di depan Ye Chen seolah-olah telah berteleportasi. Melihat mata Ye Chen masih tertutup dan ia tetap tidak bergerak, kegembiraan di mata binatang itu meningkat. Saat ia mengayunkan cakarnya, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan. Serangan cakar ini cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Mata lelaki tua itu serius. Mungkinkah Ye Chen akhirnya mencapai batasnya? Bahkan setelah bertahan begitu lama, apakah ia masih tidak dapat menjembatani kesenjangan dalam tingkat kultivasi mereka? Namun, pada saat ini, mata Ye Chen perlahan terbuka lagi. Matanya, yang terbakar dengan api merah darah, menampakkan ekspresi pencerahan. Binatang itu terkejut, tetapi kegembiraan di matanya tidak memudar. Sudah terlambat. Bahkan jika Ye Chen telah pulih, dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Kekuatan-kekuatan nomologis binatang buas alam aperture bintang terus terakumulasi di tubuh Ye Chen dari serangan sebelumnya, dan sekarang, itu diambang ledakan. Jika kekuatan nomologis meletus, bahkan tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan akan berubah menjadi ketiadaan. Binatang buas itu dapat dengan jelas merasakan ini, dan percaya bahwa alasan mengapa Ye Chen tidak bergerak lebih awal mungkin untuk menekan kekuatan nomologis di tubuhnya. Oleh karena itu, ia tidak takut. Ia yakin bahwa serangan cakar ini akan menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Pergilah ke neraka. Oh, benarkah? Sebuah suara samar bergema di domain itu. Itu adalah suara Ye Chen. Cakar binatang buas itu sedikit lebih cepat, dan senyum ganas muncul di wajahnya. Sampah, kamu masih ingin keras kepala dan pamer. Mati saja. Ye Chen, di sisi lain, hanya melihat kaki yang datang itu datang padanya dengan acuh tak acuh. Dia memang hampir mencapai batasnya. Kekuatan di tubuhnya akan meledak. Namun, dia sama sekali tidak takut. Dia bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia hanya mengatakan satu kalimat dengan acuh tak acuh, mereka yang menyinggung perasaanku akan mati. Ketika kata-kata itu diucapkan, waktu seolah membeku, dan niat membunuh di sekitar tubuh Ye Chen tiba-tiba tersapu keluar. Bab 1924, Kekuatan Domain. Apa? Binatang itu berteriak kaget. Itu tidak mungkin, kan? Itu pasti imajinasinya, kan? Ketika binatang itu melihat niat membunuh Ye Chen menjadi nyata, matanya menyipit. Ia berkata dengan kaget, itu, kekuatan domain. Bagaimana bisa? Tanda seru petik 2. Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam integrasi Dao. Sudah sangat jarang bagi seorang kultivator alam integrasi Dao untuk memahami kekuatan nomologis, dan itu akan membuat kultivator itu menjadi jenius di antara para jenius. Adapun kekuatan domain, itu tidak terpikirkan. Jika seseorang telah memberitahunya sebelumnya bahwa seorang kultivator alam integrasi Dao memahami dan dapat menggunakan kekuatan domain, itu pasti akan menamparkan orang itu tanpa ragu-ragu. Orang tua itu tidak dapat mempercayai apa yang terjadi tepat di depan matanya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan domain Ye Chen berada pada tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan lebih besar dari kekuatan domain yang dilepaskan oleh binatang itu. Sungguh mengerikan. Orang tua itu bergumam, ahli biasa berpikir bahwa mereka hanya dapat memahami kemampuan masing-masing alam kultivasi ketika mereka mencapai alam itu. Mereka benar-benar bodoh. Di kerajaan surgawi, ada pepatah yang mengatakan,
semua kultivator adalah manusia di bawah alam aperture bintang. Dengan kata lain, hanya mereka yang telah mencapai alam aperture bintang yang benar-benar dapat memasuki jajaran kultivator sejati. Di bawah alam aperture surgawi, itu hanyalah alam yang dibagi oleh manusia menurut standar mereka sendiri. Para jenius sejati yang melampaui manusia secara alami memiliki bakat untuk melintasi alam dan memahami tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Binatang buas itu hampir menjadi gila saat ini. Namun, di tengah kegilaan, ketidakpercayaan, kemarahan, dan ketakutannya, ada juga harapan. Ini karena Ye Chen belum menghindar. Meskipun anak ini telah memahami kekuatan domain dan kekuatannya pasti akan melonjak, ini adalah kesempatannya untuk menghancurkan Ye Chen pada saat kritis ini sebelum dia dapat melepaskan kekuatan domain itu. Itu akan tetap menjadi pemenang. Serangan cakar itu mendarat tepat di tubuh Ye Chen, dan saat binatang itu melihat dengan gembira, tubuh Ye Chen langsung hancur berkeping-keping oleh ledakan kekuatan nomologis. Ia menang, kan? Akhirnya berakhir. Binatang itu tertegun sejenak sebelum menghela napas lega. Daerah sekitarnya masih dipenuhi aura mengerikan yang kental. Tidak ada reaksi. Melihat ini, hati binatang itu yang awalnya gugup menjadi benar-benar rileks. Tampaknya Ye Chen benar-benar mati. Namun, saat ia hendak menarik kekuatan domainnya, suara samar tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Apakah sekarang giliranku? Pada saat itu, Ye Chen menatap dingin ke arah binatang di depannya. Cakar binatang itu berhenti ketika berada 1 inci dari kepalanya. Mengapa? Itu karena jiwa binatang buas itu telah benar-benar kacau oleh niat membunuh Ye Chen yang kuat. Niat membunuh biasa tidak dapat melakukan ini, namun, niat membunuh Ye Chen dipadatkan dan diperkuat oleh teknik pedang pembelah langit. Saat Ye Chen mengayunkan pedangnya berulang kali dan bertarung melawan binatang buas itu, pemahamannya tentang pedang pembelah langit menjadi semakin dalam. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai teknik pedang itu, dia telah menguasai jenis kekuatan lain melalui pemahamannya tentang pedang pembelah langit. Melalui pemahaman dan penempaan selama pertempuran, Ye Chen telah menguasai kekuatan domain. Selain itu adalah domain pembantaian. Meskipun binatang itu tidak menemukannya, saat domain pembantaian dilepaskan, jiwa dewa binatang itu mengalami dampak yang tak terbayangkan, yang mengakibatkan ilusi yang baru saja dilihatnya. Ye Chen menatap mata binatang itu yang ketakutan. Dia tahu bahwa binatang itu akan segera sadar kembali. Alasan mengapa dia belum bergerak adalah karena dia menunggu saat binatang itu bangun. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus membunuhnya saat binatang itu sadar. Dengan begitu, binatang buas ini akan benar-benar merasakan ketakutan akan kematian. Pada saat ini, mata binatang buas itu menampakkan sedikit kejernihan. Akhirnya ia tersadar. Adegan saat ia membunuh Ye Chen tadi hanyalah imajinasinya. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Ye Chen. Ye Chen masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dalam sekejap, energi pedang mengerikan yang mengandung niat membunuh tak terbatas mekar di domain pembantaian Ye Chen. Ini hanya untuk sesaat yang sangat singkat, bahkan kurang dari 1/1000 detik. Namun, pada saat ini, pikiran binatang buas itu melambat hingga merangkak. Beberapa orang mengatakan bahwa saat kematian turun, waktu akan melambat. Teror mencengkeram hatinya. Pada saat ini, seolah-olah ia tidak menghadapi manusia, tetapi iblis dari neraka. Lebih jauh lagi, di balik iblis itu, ada keberadaan yang berada di luar imajinasi dan sangat menakutkan. Hampir mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jika seseorang harus menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keberadaan itu adalah malaikat maut. Cakar binatang buas itu langsung hancur, dan ia tahu bahwa kematian tidak dapat dihindari. Ia ketakutan, gemetar, dan hancur. Bagi orang biasa, kematian datang seketika. Namun, pada saat ini, binatang buas itu tampaknya terperangkap dalam siklus teror abadi yang tak berujung. Ia membuka mulutnya, ingin meratap dan menjerit, tetapi ia tidak dapat mengeluarkan suara, ia bahkan tidak dapat membuka mulutnya. Gerakannya juga berkali-kali lebih lambat, dan jiwanya runtuh. Aku ingin kau mati dalam ketakutan. Suara Ye Chen terdengar. Pedang pembelah surga. Meskipun Ye Chen belum sepenuhnya memahami tekniknya, dalam domain ini, ia tampaknya memiliki kekuatan untuk mendominasi segalanya. Dengan domain pembantaian, Ye Chen mampu meniru kekuatan pedang pembelah surga yang sebenarnya. Meskipun jauh lebih rendah daripada kekuatan pedang pembelah surga, itu sudah cukup untuk membunuh binatang buas ini. Kekuatan domain pembantaian dimasukkan ke dalam pedang ini. Saat pedang ini menyerang,
semua yang ada di domain, kecuali Ye Chen sendiri, tampaknya telah dilenyapkan. Binatang buas itu akhirnya direduksi menjadi ketiadaan oleh pedang Ye Chen. Bahkan jiwa surgawinya pun padam. Ye Chen telah memenangkan pertempuran ini. Domain pembantaian menghilang, dan Ye Chen menyingkirkan pedang binatang busuk dan menatap lelaki tua itu di kejauhan. Dia berkata dengan dingin, "Sekarang apakah aku memenuhi syarat untuk memurnikan tablet reinkarnasi?" Lelaki tua itu masih dalam keadaan kaget setelah melihat Ye Chen menggunakan pedang pembelah surga. Dia berseru, "Kau mempelajari teknik pedang mengerikan ini dalam waktu yang singkat. Nak, siapa kau?" Namun, lelaki tua itu perlahan-lahan menjadi tenang dan tersenyum. Panen ini benar-benar terlalu besar. Papa, lelaki tua itu benar-benar bertepuk tangan untuk Ye Chen. Daging dan darah Ye Chen belum pulih, dan dia tampak seperti mayat berjalan. Ye Chen berbalik ketika dia mendengar tepuk tangan. Dia hanya menatap dingin ke arah lelaki tua itu. "Apakah kau juga ingin melawanku?" Ye Chen tidak sebanding dengan lelaki tua itu, tetapi daunnya adalah dao pembantaian, yang tidak membuat siapapun gentar atau takut. "Tidak perlu." Lelaki tua itu tersenyum. "Kamu memenuhi syarat untuk memurnikan tablet reinkarnasi ini. Kamu juga orang pertama yang memenuhi syarat untuk memurnikan tablet reinkarnasi ini." Tablet reinkarnasi ini disebut debu. Bab 1925, Debu Merah. Tablet reinkarnasi ini disebut debu. Tahukah kau bahwa pada awal penciptaan dunia ini, alam semesta yang luas memelihara batu dewa tertinggi. Batu dewa ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan yin dan yang dan reinkarnasi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, batu dewa tertinggi ini akhirnya bertemu dengan seorang penguasa. Orang itu membagi batu dewa ini menjadi 10 bagian dan menyebarkannya di seluruh dunia fana, menunggu yang ditakdirkan. Batu-batu dewa ini diberi nama tablet reinkarnasi. Setiap tablet reinkarnasi mengandung kekuatan tertinggi, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan sejati yang memenuhi syarat untuk mengendalikan kekuatan ini. Bahkan dao surgawi dari benua Lingu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Setiap kali tablet reinkarnasi muncul, banyak ahli akan memperebutkannya, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang menyempurnakan tablet reinkarnasi. Karena mereka tidak dapat menyempurnakannya, mengapa mereka memperebutkan tablet reinkarnasi? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu membelai jenggotnya dan tersenyum. Hal yang misterius tentang tablet reinkarnasi adalah bahwa meskipun seseorang tidak memurnikannya, seseorang dapat berkultivasi dengan cepat hanya dengan berada di sampingnya. Lagi pula, semua kultivator di dunia ini sombong. Siapa yang akan merendahkan diri mereka dengan percaya bahwa mereka tidak dapat memurnikannya? Yang terpenting, memiliki tablet reinkarnasi sama saja dengan memiliki kesempatan hidup ekstra. Tablet reinkarnasi yang terkenal ini awalnya dikendalikan oleh sebuah keluarga di kerajaan surgawi. Mo Lingzi ingin menyelamatkan Kaisar Iblis, jadi dia menggunakan semua metode ras iblis untuk mendapatkannya. Mo Lingzi telah membuat marah surga, jadi dia hanya bisa menjaga tempat ini selamanya dengan mengorbankan tubuh dan nyawanya. Binatang buas yang kau bunuh seharusnya menghilang seiring berjalannya waktu. Aku menggunakan kekuatan misterius di dalam tablet reinkarnasi untuk mengumpulkannya dan memberinya kekuatan. Kekuatannya seharusnya menjadi batasmu. Untungnya, kau telah melampaui batasmu. Kalau tidak, kau akan meninggalkan dunia ini selamanya. Ketika Ye Chen mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Awalnya dia bingung mengapa binatang iblis kuno itu adalah makhluk alam aperture bintang, tetapi sekarang dia mengerti bahwa itu hanya ujian yang diberikan tablet reinkarnasi kepadanya. Ye Chen melirik lelaki tua itu dan terus bertanya, "Senior, mengapa tablet reinkarnasi ini bernama debu? Anda baru saja mengatakan bahwa setiap tablet reinkarnasi memiliki atribut. Apa yang dilambangkan tablet ini?" Lelaki tua itu mengangguk dan mengulurkan lengannya. Ruang di dalam tablet berubah warna. Tanah di bawah kaki Ye Chen retak, dan debu tak berujung melonjak keluar. Di dunia ini, ada garis keturunan yang disebut garis keturunan surgawi debu merah. Batu debu merah lebih keras dari logam Gengjin. Setelah garis keturunan ini diaktifkan, Anda dapat membentuk perisai debu merah berdasarkan tingkat kultivasi Anda. Jika tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghancurkan perisai ini. Tablet reinkarnasi ini melambangkan perlindungan. Ye Chen secara kasar memahami apa yang dikatakan lelaki tua itu. Jika aku menyempurnakan tablet reinkarnasi ini dan membentuk perisai debu merah, apa efeknya?
Tanyanya. Lelaki tua itu menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, kamu sekarang adalah seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat kedua. Jika kamu mengaktifkan garis keturunanmu, kamu dapat memblokir serangan dari seorang ahli alam gerbang tertutup tingkat kedua dengan mengorbankan kultivasimu. Namun, kamu hanya dapat memblokir satu serangan. Hati Ye Chen sedang kacau. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melawan seorang ahli alam aperture bintang tahap awal. Pikiran untuk memblokir serangan seorang ahli alam gerbang tertutup benar-benar tak terduga. Ini terlalu menantang surga. Dia menghadapi terlalu banyak musuh sekarang. Yang paling dia butuhkan adalah kartu truf untuk melindungi dirinya sendiri. Lelaki tua itu melirik Ye Chen dan mendesak, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kamu harus menyempurnakannya sesegera mungkin. Juga, akan ada fenomena saat menyempurnakannya. Itu mungkin menarik orang. Kamu harus siap secara mental. Ye Chen tidak peduli tentang ini. Dia segera menggunakan teknik reinkarnasi iblis surgawi untuk menyerap energi tablet reinkarnasi. Debu tak berujung melonjak, dan dia ditelan di dalamnya. Garis keturunannya terbakar. Orang tua itu memperhatikan dari jauh dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Sepertinya tablet reinkarnasi sedang menunggu anak ini. Meskipun tablet ini adalah yang terlemah dari 10, itu adalah satu-satunya yang dapat diserap oleh anak kecil ini. Inilah yang paling dibutuhkan anak ini saat ini. Garis keturunan surgawi debu merah akan segera muncul kembali di dunia. Aku khawatir itu akan memicu badai darah lagi. Jika anak ini mengumpulkan ke-10 tablet dan membangkitkan ke-10 garis keturunan surgawi untuk membentuk garis keturunan reinkarnasi yang sebenarnya, maka bahkan orang-orang itu akan takut. Pada titik ini, mata orang tua itu menyipit. Ye Chen, nama keluarga orang ini adalah Ye, dia juga memiliki garis keturunan reinkarnasi di tubuhnya. Dikatakan bahwa seseorang dari keluarga Ye melarikan diri ke alam bela diri tingkat rendah dan bersembunyi. Mungkinkah waktunya sudah habis dan mereka bersiap untuk bangkit kembali? Saat memikirkan hal ini, lelaki tua itu menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar, Xia Ruoxue, Yin Ming, dan 3 tetua agung dari Sekte Bulan Mistik menatap kampung halaman Kaisar Iblis. Ye Chen sudah terlalu lama berada di dalam. Mengapa tidak ada gerakan? Apakah terjadi sesuatu? Bai Zentang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Xia Ruoxue dan bertanya, Nona Xia, aura di sekitar tubuhmu agak aneh. Bolehkah aku memeriksa denyut nadimu? Sejak awal, dia telah memperhatikan bahwa ada yang salah dengan aura Xia Ruoxue. Selain itu, meskipun kultivasi Xia Ruoxue tinggi, rasanya seperti dia memaksakan diri meningkatkan kultivasinya. Ini bukan hal yang baik bagi para kultivator. Terima kasih, senior. Mata indah Xia Ruoxue dipenuhi dengan keraguan, namun, dia tetap mengulurkan tangannya ke Bai Zentang. Bai Zentang mengangguk. Tepat saat jarinya hendak menyentuh denyut nadi Xia Ruoxue, sebuah retakan muncul di angkasa. Seorang wanita dengan aura yang kuat muncul. Wanita itu mengenakan jubah hitam dan ungu serta mengenakan mahkota di kepalanya. Kakinya jenjang dan ramping, dan wajahnya jahat dan dingin. Saat dia muncul, arus udara melonjak di sekelilingnya dan jubah ungunya berkibar. Auranya sangat kuat. Saat melihat wanita ini, ekspresi Bai Zentang dan para tetua agung lainnya sedikit berubah, dan mereka mempersiapkan diri untuk bertempur. Tingkat kultivasi wanita ini sangat mengerikan. Dia adalah kepala istana dari Istana Kekaisaran Roh Abadi, Xia Lingqiu. Xia Lingqiu adalah orang yang sangat misterius di benua Lingwu dan jarang menunjukkan wajahnya. Saat itu, Istana Roh Abadi tidak terlalu kuat. Namun, karena suatu alasan, Xia Lingqiu tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan dan metodenya luar biasa. Dia bahkan mengangkat Istana Roh Abadi dari sekte kelas 1 menjadi kekuatan kelas atas. Mereka tidak boleh ceroboh dengan ahli seperti ini. Ketika Xia Ruoxue melihat wanita ini, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan sedikit darah merah mengalir keluar. Apa yang dia takutkan telah terjadi. Meskipun dia tahu bahwa dia akhirnya harus kembali ke Sekte Bulan Mistik, dia tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Xia Lingqiu telah menanam semacam segel terlarang di tubuhnya, jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa melarikan diri. Tatapan dingin dan jahat Xia Lingqiu menyapu kerumunan dan dia tersenyum. Tempat ini benar-benar ramai. Dia kemudian menatap Xia Ruoxue. Ruoxue, kompetisi naga yang bangkit telah berakhir. Karena kamu tidak mendapatkan apa yang aku inginkan,
bukankah seharusnya kamu kembali bersamaku? Dia menggigit bibir merahnya pelan dan sedikit darah merah mengalir keluar. Apa yang dia takutkan telah terjadi. Meskipun dia tahu bahwa dia akhirnya harus kembali ke Sekte Bulan Mistik, dia tidak menyangka akan secepat ini. Xia Lingqiu telah menanam semacam segel terlarang di tubuhnya, jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa melarikan diri. Tatapan dingin dan jahat Xia Lingqiu menyapu kerumunan dan dia tersenyum. Tempat ini benar-benar ramai. Dia kemudian menatap Xia Ruoxue. Ruoxue, kompetisi naga yang bangkit telah berakhir. Karena kamu tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, bukankah seharusnya kamu kembali bersamaku? Dia menggigit bibir merahnya pelan dan sedikit darah merah mengalir keluar. Apa yang dia takutkan telah terjadi. Meskipun dia tahu bahwa dia akhirnya harus kembali ke Sekte Bulan Mistik, dia tidak menyangka akan secepat ini. Xia Lingqiu telah menanam semacam segel terlarang di tubuhnya, jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa melarikan diri. Tatapan dingin dan jahat Xia Lingqiu menyapu kerumunan dan dia tersenyum. Tempat ini benar-benar ramai. Dia kemudian menatap Xia Ruoxue. Ruoxue, kompetisi naga yang bangkit telah berakhir. Karena kamu tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, bukankah seharusnya kamu kembali bersamaku? Bab 1926, Krisis yang belum pernah terjadi. Enbai Zentang dan dua tetua agung lainnya berdiri di depan Xia Ruoxue, aura mereka melonjak keluar. Nona Xia, Anda tidak harus pergi bersamanya, kata Bai Zentang. Namun, Xia Ruoxue masih berjalan menuju Xia Lingqiu. Dia tidak punya pilihan. Jika tiga tetua agung dari Sekte Bulan Mistik melawan Xia Lingqiu karena mereka ingin melindunginya, kedua sekte akan berakhir dalam konflik. Hari ini, dia puas melihat Ye Chen dan mencium bibirnya yang familiar. Selain itu tidak lama sebelum perjanjian 1 tahun. Dia percaya bahwa Ye Chen akan datang ke Istana Roh Abadi dan menyelamatkannya. Ini adalah keyakinannya. Xia Lingqiu mengangguk puas. Dia mengangkat lengannya dan celah spasial muncul. Sebelum dia pergi, dia bahkan melihat kampung halaman Kaisar Iblis. Dia tidak memperhatikan Ye Chen di sekitar. Mungkinkah anak itu masuk? Namun, saat memikirkan hal ini, Xia Lingqiu masih menggelengkan kepalanya. Menurutnya, tingkat kultivasi anak itu terlalu rendah. Mo Lingzi tidak akan pernah mengizinkan anak itu masuk, dan bahkan jika dia melakukannya, tablet reinkarnasi tidak akan pernah mengizinkan orang yang lemah seperti itu untuk memurnikannya. Setelah Xia Ruoxue pergi, Bai Zentang hendak mengatakan sesuatu ketika seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari kampung halaman Kaisar Iblis. Bukan hanya itu, Bai Zentang juga menyadari bahwa tanah di sekitarnya bergetar, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya benar-benar melayang ke atas. Debu mengepul seperti badai pasir saat menyerbu ke arah mereka, tampaknya berniat menyegel tempat ini. Ekspresi Bai Zentang dan Long Yitian berubah drastis. Mereka buru-buru membentuk segel tangan dengan jari-jari mereka untuk mencoba dan menghancurkan badai pasir. Namun, saat kekuatan mereka menyentuh debu, debu itu menghilang. Bagaimana ini mungkin? Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Yin Ming bertanya dengan ekspresi aneh. Namun, tidak ada yang menjawab. Tiga tetua agung dari Sekte Bulan Mistik bertukar pandang sebelum akhirnya berbalik untuk melihat kampung halaman Kaisar Iblis. Mungkinkah anak itu benar-benar akan memurnikan tablet reinkarnasi? Yang terpenting adalah fenomena ini terlalu besar. Jika ditemukan oleh orang lain, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mari kita bekerja sama dan memikirkan cara untuk menekan fenomena ini. Bai Zentang berpikir sejenak dan membuat keputusan. Kalau tidak, Ye Chen akan dalam bahaya. Bagus. Ketiga tetua agung duduk bersila. Mereka membentuk segel tangan dengan jari-jari mereka, dan 3 tetes esensi darah melayang keluar secara bersamaan, dan mereka membentuk formasi kuno. Namun, bahkan dengan kultivasi mereka tidak dapat menyembunyikan fenomena ini. Pada saat ini, di kampung halaman Kaisar Iblis. Kaisar Iblis sedikit terkejut ketika dia melihat Ye Chen memurnikan tablet reinkarnasi. Anak ini benar-benar lulus ujian dan sedang memurnikannya. Namun, fenomena ini tidak dapat ditekan di sini sama sekali. Ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Sialan. Energi iblis di sekelilingnya berputar dan membentuk penghalang yang menyelimuti Ye Chen. Jelas bahwa dia ingin melindungi Ye Chen. Mo Lingzi, apakah formasi ini dibentuk oleh kekuatan hidupmu? Wajah Kaisar Iblis pucat saat dia buru-buru bertanya kepada Mo Lingzi, yang berada di luar. Ya,
Kaisar Iblis. Mo Lingzi mengangguk. 9 api neter menyala di tangan Kaisar Iblis, dan apinya melahap seluruh penghalang. Ye Chen kemudian ditutupi oleh 9 api dunia bawah. Fenomena di sekelilingnya samar-samar ditekan. Aktifkan formasi pertahanan terkuat untuk mencoba meminimalkan fenomena itu, Kaisar Iblis menginstruksikan setelah melakukan semua ini. Ya, Kaisar Iblis. Ngarai neter di luar runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Tanaman layu, dan pohon-pohon terbakar. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dari ngarai neter berubah menjadi abu. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, tubuh Ye Chen terbungkus dalam cahaya bintang. Level kultivasinya benar-benar meningkat pesat. Level ketiga dari ranah integrasi Dao, level keempat, level kelima, level keenam dari ranah integrasi Dao. Garis darah reinkarnasi telah diaktifkan sebagian oleh garis darah surgawi debu merah, yang menyebabkan peningkatan level kultivasi ini. Ini adalah kekuatan mengerikan dari tablet reinkarnasi. Tubuh surgawi abadi Ye Chen tampaknya telah merasakan sesuatu. Itu menyatu dengan cahaya bintang dan berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, di sebuah istana misterius, seorang pria duduk bersila di atas naga surgawi yang menakutkan. Sisik naga surgawi memancarkan sejumlah besar energi spiritual, yang diserap oleh pria itu. Aura di sekitar pria itu sangat kuat, yang mengenakan jubah brokat emas. Tiba-tiba, pria di naga surgawi merasakan sesuatu dan membuka matanya. Matanya tampak membawa otoritas dan keagungan tertinggi. Buka mulutmu, katanya dengan suara yang dalam. Naga surgawi itu membuka mulutnya. Sebenarnya ada sebuah tablet batu kuno di mulut naga itu. Cahaya tablet batu itu melesat ke segala arah, dan itu sangat panas. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa ini juga adalah tablet reinkarnasi. Ekspresi pria itu menjadi gelap saat dia bergumam, sepertinya, tablet reinkarnasi telah disempurnakan. Seseorang menyempurnakan tablet reinkarnasi. Sialan. Tubuh racun bawaan telah terbangun, dan sekarang tablet reinkarnasi sedang disempurnakan. Apakah ramalan orang itu menjadi kenyataan? Untuk pertama kalinya, pria itu merasakan krisis. Beberapa saat kemudian, pria itu mengeluarkan cakram formasi dan menamparnya dengan telapak tangannya. Jari-jarinya dengan cepat membentuk segel. Cakram formasi berputar. Kemudian, mata dingin pria itu menyipit. Dia meraih cahaya tablet reinkarnasi di mulut naga surgawi. Gunakan cahaya tablet ini untuk menemukan orang yang memurnikannya. Gunakan esensi darahku sebagai panduan untuk menghancurkan kehampaan dan membunuh ancaman. Melahap. Begitu dia selesai berbicara, setetes esensi darah melesat ke arah tablet reinkarnasi. Ruang terkoyak. Esensi darah tampaknya melintasi ribuan mil dalam sekejap. Ekspresi pria di punggung naga surgawi itu pucat. Jelas, harga teknik semacam itu sangat besar. Kampung halaman Kaisar Iblis. Pada saat ini, angin dan awan tiba-tiba melonjak, dan guntur bergemuruh di langit. Keretakan spasial muncul, dan setetes esensi darah jatuh dari langit. Esensi darah ini tanpa ampun dan surgawi. Ia ingin membunuh orang yang memurnikan tablet reinkarnasi. Bai Zentang dan yang lainnya secara alami memperhatikan ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus, seseorang mencoba menyerang Ye Chen. Sialan. Yin Tua, Long Tua, blokir denganku. Beberapa saat kemudian, 3 tetua agung dari Sekte Bulan Mistik menghunus pedang mereka. Dengan kekuatan mengerikan, mereka melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang esensi darah. Sinar pedang berbenturan dengan esensi darah. Namun, kekuatan esensi darah terlalu menakutkan, dan 3 sinar pedang menghilang. Mereka hanya sedikit memperlambat kecepatan jatuhnya esensi darah. Bang! Ketiga tetua agung itu mendarat di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Mereka telah menggunakan energi spiritual mereka untuk menekan fenomena itu dengan formasi, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin menghentikan esensi darah yang kuat ini dalam keadaan kelelahan. Siapa yang ingin membunuh Ye Chen? Bai Zentang menyaksikan dengan tak berdaya saat esensi darah melesat menuju kampung halaman Kaisar Iblis. Penghalang formasi Mo Lingzi sedikit bergetar, dan esensi darah itu benar-benar berhenti di udara. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya formasi Mo Lingzi, yang dipadatkan dengan mengorbankan nyawa dan kultivasinya. Tidak apa-apa, Bai Zentang menghela napas lega. Tiba-tiba, esensi darah berubah menjadi bentuk anak panah, dan memancarkan kekuatan mengerikan, itu benar-benar menembus penghalang. Ekspresi Bai Zentang berubah drastis.
Tidak, Yin Ming menutup mulutnya dan berteriak. Dia tidak ingin Ye Chen terbunuh oleh esensi darah. Namun, panah esensi darah itu masih menembus segalanya dan menuju ke kedalaman kampung halaman Kaisar Iblis. Mo Lingzi, yang menjaga pintu, menjadi semakin lemah. Ketika penghalang itu ditembus, ia mengalami serangan balik yang sangat besar. Ia ingin menghentikannya, tetapi ia tidak berdaya. Dan ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus, seseorang mencoba menyerang Ye Chen. Sialan. Old Yin, Old Long, halangi denganku. Beberapa saat kemudian, 3 tetua agung dari Mystic Moon Sect menghunus pedang mereka. Dengan kekuatan mengerikan, mereka melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang esensi darah. Sinar pedang berbenturan dengan esensi darah. Namun, kekuatan esensi darah terlalu mengerikan, dan 3 sinar pedang menghilang. Mereka hanya sedikit memperlambat kecepatan esensi darah yang jatuh. Bang! 3 tetua agung mendarat di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Mereka telah menggunakan energi spiritual mereka untuk menekan fenomena itu dengan formasi, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk menghentikan esensi darah yang kuat ini dalam keadaan kelelahan mereka. Siapa yang ingin membunuh Ye Chen? Bai Zentang menyaksikan tanpa daya ketika esensi darah melesat menuju kampung halaman Kaisar Iblis. Penghalang formasi Mo Lingzi sedikit bergetar, dan esensi darah benar-benar berhenti di udara. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya formasi Mo Lingzi, yang dipadatkan dengan mengorbankan nyawa dan kultivasinya. Tidak apa-apa, Bai Zentang menghela napas lega. Tiba-tiba, esensi darah berubah menjadi bentuk anak panah, dan memancarkan kekuatan mengerikan, itu benar-benar menembus penghalang. Ekspresi Bai Zentang berubah drastis. Tidak, Yin Ming menutup mulutnya dan berteriak. Dia tidak ingin Ye Chen terbunuh oleh esensi darah. Namun, panah esensi darah masih menembus segalanya dan menuju ke kedalaman kampung halaman Kaisar Iblis. Mo Lingzi, yang menjaga pintu, menjadi lebih lemah. Ketika penghalang ditembus, dia menderita serangan balik yang sangat besar. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya. Dan ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus, seseorang mencoba menyerang Ye Chen. Sialan, Old Yin, Old Long, halangi denganku. Beberapa saat kemudian, 3 tetua agung dari Mystic Moon Sect menghunus pedang mereka. Dengan kekuatan mengerikan, mereka melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang esensi darah. Sinar pedang berbenturan dengan esensi darah. Namun, kekuatan esensi darah terlalu mengerikan, dan 3 sinar pedang menghilang. Mereka hanya sedikit memperlambat kecepatan esensi darah yang jatuh. Bang! 3 tetua agung mendarat di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Mereka telah menggunakan energi spiritual mereka untuk menekan fenomena itu dengan formasi, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk menghentikan esensi darah yang kuat ini dalam keadaan kelelahan mereka. Siapa yang ingin membunuh Ye Chen? Bai Zentang menyaksikan tanpa daya ketika esensi darah melesat menuju kampung halaman Kaisar Iblis. Penghalang formasi Mo Lingzi sedikit bergetar, dan esensi darah benar-benar berhenti di udara. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya formasi Mo Lingzi, yang dipadatkan dengan mengorbankan nyawa dan kultivasinya. Tidak apa-apa, Bai Zentang menghela napas lega. Tiba-tiba, esensi darah berubah menjadi bentuk anak panah, dan memancarkan kekuatan mengerikan, itu benar-benar menembus penghalang. Ekspresi Bai Zentang berubah drastis. Tidak, Yin Ming menutup mulutnya dan berteriak. Dia tidak ingin Ye Chen terbunuh oleh esensi darah. Namun, panah esensi darah masih menembus segalanya dan menuju ke kedalaman kampung halaman Kaisar Iblis. Mo Lingzi, yang menjaga pintu, menjadi lebih lemah. Ketika penghalang ditembus, dia menderita serangan balik yang sangat besar. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya. Esensi darah berubah menjadi bentuk anak panah, dan memancarkan kekuatan mengerikan, itu benar-benar menembus penghalang. Ekspresi Bai Zentang berubah drastis. Tidak, Yin Ming menutup mulutnya dan berteriak. Dia tidak ingin Ye Chen terbunuh oleh esensi darah. Namun, panah esensi darah masih menembus segalanya dan menuju ke kedalaman kampung halaman Kaisar Iblis. Mo Lingzi, yang menjaga pintu, menjadi lebih lemah. Ketika penghalang ditembus, dia menderita serangan balik yang sangat besar. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya. Esensi darah berubah menjadi bentuk anak panah, dan memancarkan kekuatan mengerikan, itu benar-benar menembus penghalang. Ekspresi Bai Zentang berubah drastis. Tidak, Yin Ming menutup mulutnya dan berteriak. Dia tidak ingin Ye Chen terbunuh oleh esensi darah. Namun,
Panah esensi darah masih menembus segalanya dan menuju ke kedalaman kampung halaman Kaisar Iblis. Mo Lingzi, yang menjaga pintu, menjadi lebih lemah. Ketika penghalang ditembus, dia menderita serangan balik yang sangat besar. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya. Bab 1927, Dewa Pedang Enam Jalan. Mo Lingzi melihat ke dalam ruangan dan berteriak, "Kaisar Iblis, hati-hati." Pada saat ini, Kaisar Iblis, yang diliputi oleh energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, memiliki sedikit kemarahan di wajahnya. Orang itu masih menyerang Ye Chen. Jika dia telah memulihkan tubuh fisiknya, dia akan dapat menghancurkan serangan ini dengan mudah, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia terlalu lemah. Melihat esensi darah datang ke arahnya, mata Kaisar Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak peduli apa, dia harus memblokirnya untuk Ye Chen. Beberapa detik kemudian, Kaisar Iblis melangkah maju, dan pedang iblis muncul di tangannya saat dia melepaskan tebasan yang kuat. Tebasan ini langsung mengubah seluruh aula menjadi debu. Pedang besar dan esensi darah bersentuhan, dan waktu seolah membeku. Meskipun dia memblokirnya, ekspresi Kaisar Iblis masih sangat jelek. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Namun, Ye Chen masih menyempurnakannya. "Ye Chen, bangun. Berhenti menyempurnakannya," kata Kaisar Iblis. Namun, saat ini, Ye Chen tidak dapat mendengar apapun dari dunia luar. Retakan muncul di pedang iblis di tangan Kaisar Iblis. Bang! Pedang itu hancur. Kaisar Iblis tidak menyerah dan mengulurkan jarinya, memadatkan semua kekuatannya ke dalamnya. Esensi darah itu seperti meteorit, tak terhentikan. Tubuh Kaisar Iblis didorong mundur. Sialan, aku tidak bisa bertahan lagi. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah semua ini ditakdirkan untuk gagal? Aku harus memulihkan tubuh utamaku sesegera mungkin. Namun, jika anak ini mati, apa peluangku untuk memulai kembali? Kau benar. Tepat saat Kaisar Iblis hendak pingsan, sebuah suara malas terdengar. Peluang selalu diperjuangkan. Ini mengejutkan Kaisar Iblis. Sebuah kotak pedang besar tiba-tiba muncul, dan seorang pria yang tampak malas berdiri di belakangnya. Pria itu memiliki sebilah rumput di mulutnya dan tampak sangat santai. Namun, pada saat ini, jejak kemarahan muncul di matanya yang biasa saja. Meskipun aku bukan guru anak ini, dan tidak perlu bagiku untuk membantunya, aku tidak suka kenyataan bahwa keberadaan yang tinggi dan perkasa menyerang seorang junior. Kotak pedang enam jalan, buka. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar. Kotak pedang terbuka, dan 6 pedang dengan aura yang kuat bergegas keluar. 6 pedang bergabung menjadi satu, dan kekuatan tertinggi berkumpul. Kaisar Iblis tersenyum dan tidak ragu-ragu. Keduanya adalah jiwa surgawi dan tidak memiliki 1/1000 dari kekuatan asli mereka. Namun, mereka masih harus menggunakan semua yang mereka miliki untuk membantu Ye Chen memblokir serangan itu. Aku adalah Kaisar Iblis. Sejak zaman kuno, aku telah menantang surga. Pria di dalam kotak pedang juga tersenyum. Dia melirik Ye Chen dan berbalik. Matanya seperti bintang dingin, dan dadanya lebar. Dia memiliki aura yang tak terkalahkan. Dia mengarahkan jarinya ke setetes esensi darah. Memangnya kenapa kalau musuhku adalah kerajaan surgawi benua Lingwu? Ingat, aku adalah Dewa Pedang Enam Jalan, Feng Qingyang. Hancurkan. 6 esensi pedang yang sangat kuat menyatu dengan energi iblis yang tak ada habisnya, berubah menjadi sinar yang mengandung kekuatan yang mencapai surga. Bang! Esensi darah hancur di tempat, dan kesengsaraan petir di langit benar-benar musnah. Gelombang kejut yang dahsyat menghempaskan Ye Chen. Ye Chen membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Dia tahu apa yang terjadi di dunia luar. Meskipun dia terluka oleh gelombang kejut, itu sudah merupakan hasil terbaik. Tepat saat dia hendak berdiri, perasaan berat menghantamnya dan dia jatuh ke tanah. Dia terlalu lelah. Setelah beberapa detik, semuanya kembali normal. Karena formasi itu hancur, Bai Zentang dan yang lainnya bergegas masuk. Ketika mereka melihat Ye Chen terluka, ekspresi Bai Zentang berubah drastis. Cepat bawa Ye Chen kembali ke Sekte Bulan Mistik. Mo Lingzi yang terluka menatap semua orang sebelum tatapannya akhirnya tertuju pada Yin Ming. Gadis kecil, kau telah menerima sebagian warisanku. Apakah kau ingin menjadi lebih kuat? Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apakah kau bersedia berkultivasi di sini untuk sementara waktu? Tidak, aku tidak bisa memberikannya padamu, kata Yin Che langsung. Mendengar ini, Mo Lingzi melanjutkan, ini bukan hal yang buruk untuk gadis kecil ini.
Aku bersedia menerimanya sebagai muridku. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Murid, apa yang dikatakan Mo Lingzi? Dia tiba-tiba ingin menerima Yin Ming sebagai murid. Mo Lingzi melanjutkan, aku tidak perlu lagi melindungi kampung halaman Kaisar Iblis, jadi aku harus menggunakan sisa waktuku untuk mendidik seorang murid. Menurutnya, mustahil baginya untuk mengikuti Kaisar Iblis, tetapi orang lain bisa. Yin Ming, Kaisar Iblis terlahir kembali dalam tubuh pemuda itu, dan pemuda itu membutuhkan pengikut yang kuat. Yin Ming cocok dengan kriteria ini. Tepat ketika semua orang hendak berbicara lagi, Yin Ming berdiri. Kakek Bai, Kakek Long, aku harap kalian dapat menghormati keputusanku. Mata Yin Ming dipenuhi dengan tekad. Baiklah, Yin Che menghela napas dan mengangguk. Namun, Mo Lingzi, jika kau berani menyakiti cucuku, aku bersumpah kau pasti akan mati. 2 hari kemudian, di kedalaman urat nadi spiritual Sekte Bulan Mistik. Kabut dan energi spiritual cair meresap ke dunia. Ini adalah sumber urat nadi spiritual. Itu juga tempat di mana energi spiritual paling murni dan paling padat di seluruh urat nadi spiritual. Di sumber urat nadi spiritual, ada kolam yang jernih. Air di kolam itu sangat jernih, dan di tepi kolam, ada 3 sosok yang duduk bersila. Ketiga orang ini adalah 3 tetua agung dari Sekte Bulan Mistik. Pada saat ini, Bai Zentang dan 2 lainnya sedang menatap dasar kolam, di mana seorang pemuda tampan terbaring. Itu adalah Ye Chen. Tubuh Ye Chen telah pulih sepenuhnya. Bahkan tidak ada satupun bekas luka yang tersisa. Namun, ketiga tetua agung itu masih mengerutkan kening. 2 hari telah berlalu. Meskipun tubuh Ye Chen telah pulih, dia belum juga sadar kembali. Esensi darah itu terlalu menakutkan. Mungkin tubuh fisik Ye Chen cukup kuat untuk menahan beban ini. Namun, meskipun jiwa surgawinya jauh melampaui para kultivator dengan level yang sama, itu masih sedikit kurang. Akibatnya, dia belum juga bangun. Air kolam adalah bentuk energi spiritual paling murni yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain sangat bermanfaat bagi tubuh, itu juga bermanfaat bagi jiwa, terutama bagi orang-orang seperti Ye Chen yang jiwanya terluka. Selain itu, ada juga beberapa pil dan harta berharga yang direndam di dalam kolam. Ini semua adalah ramuan yang dapat menyembuhkan jiwa dan memperkuatnya. Namun, bahkan dengan semua ini, mata Ye Chen belum terbuka. Bai Zentang dan 2 lainnya tidak bisa tidak khawatir. Tepat ketika mereka bertanya-tanya apakah mereka harus memikirkan metode lain, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Dengan ledakan keras, Ye Chen melompat keluar dari dasar kolam dan mendarat di depan Bai Zentang dan yang lainnya. Dia membungkuk. Salam, Guru. Salam, Tetua Agung. Yin Che dan Long Yitian melambaikan tangan dan tersenyum. Ye Chen, ketika tidak ada orang luar, kamu tidak perlu bersikap begitu formal di hadapan kami. Bab 1928, Penundaan lainnya. Hanya Bai Zentang yang mengelus jenggotnya dan berpura-pura berwibawa. Tidak apa-apa bagi mereka berdua, tetapi kamu tetap harus bersikap baik di hadapanku. Namun, meskipun dia mengatakan itu, matanya dipenuhi dengan cinta dan perhatian ketika dia menatap Ye Chen. Meskipun Bai Zentang awalnya menerima Ye Chen sebagai muridnya terutama karena Zining, Ye Chen sekarang adalah murid yang paling membuatnya puas. Aku mengerti. Ye Chen tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa Bai Zentang sangat baik padanya, jadi sudah seharusnya dia bersikap hormat kepada gurunya. Ye Chen, karena kamu sudah pulih dari luka-lukamu, kamu harus pergi dan menemui instruktur dari Akademi Api Surgawi. Dia sudah menunggumu di sekte selama beberapa hari, kata Yin Che. Ye Chen tercengang. Seorang instruktur dari Akademi Api Surgawi datang ke Sekte Bulan Mistik hanya untuk membawanya masuk. Dengan status Akademi Api Surgawi dan status instruktur di Akademi, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, selain itu, tampaknya tidak ada cara lain untuk membawa Ye Chen ke Akademi Api Surgawi. Bagaimanapun, lokasi akademi tidak dapat diungkapkan begitu saja. Setelah Ye Chen berganti pakaian, dia berjalan menuju halaman tempat instruktur Akademi Api Surgawi tinggal sementara. Sebelum dia memasuki halaman, Ye Chen mendengar suara yang dikenalnya. Zining, kultivasimu sudah pada tingkat ini saat kamu lulus. Sudah berapa tahun? Mengapa kamu tidak meningkat sama sekali? Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Ye Chen berjalan ke halaman untuk melihat. Orang yang berbicara adalah orang yang dia temui di pulau tempat kompetisi naga yang bangkit diadakan.
Dia adalah instruktur Departemen Penegakan Hukum Akademi Api Surgawi, Chen Jiu. Yang mengejutkannya adalah ada dua orang yang berdiri di samping Chen Jiu. Mereka adalah Zining dan Meng Xingyun. Pada saat ini, ketika Zining mendengar teguran Chen Jiu, wajah cantiknya dipenuhi dengan keluhan. Meng Xingyun, yang berada di sampingnya, diam-diam tertawa. Kedua orang ini dulunya adalah murid Akademi Api Surgawi. Meng Xingyun, kau menertawakannya. Tatapan tajam Chen Jiu tertuju pada Meng Xingyun. Mendengar ini, Meng Xingyun menunjukkan sedikit rasa takut dan dengan cepat menghapus senyum dari wajahnya. Meng Xingyun, bakatmu sama sekali tidak kalah dengan Zining, kata Chen Jiu lembut, tapi saat kau lulus, tingkat kultivasimu tidak mencapai harapan kami. Di akademi, kau mengendur dalam kultivasimu sepanjang hari. Selain menggoda teman-teman sekelasmu, kurasa kau tidak belajar apapun, kan? Meskipun kau belum lama lulus, di usiamu, kau setidaknya harus mencapai puncak alam Star Aperture. Bagaimana kau masih bisa tersenyum seperti ini? Mendengar ini, ekspresi Meng Xingyun berubah pahit. Mereka berdua telah mendengar Chen Jiu menegur mereka berkali-kali ketika mereka berada di Akademi Api Surgawi. Mereka tidak menyangka akan ditegur oleh Chen Jiu bahkan setelah meninggalkan akademi. Namun, mereka tahu dalam hati mereka bahwa Chen Jiu mengatakan ini untuk kebaikan mereka sendiri. Ye Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Dia berjalan ke arah Chen Jiu dan berkata, Guru Chen. Chen Jiu mengangguk dan mengamati Ye Chen. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ye Chen, kapan kamu berhasil menembus ke alam integrasi Dao tingkat ke-7? Tanda seru petik 2. Pada hari dia menyempurnakan tablet reinkarnasi, terobosan Ye Chen akhirnya berhenti di alam integrasi Dao tingkat ke-7. Dia telah maju 5 alam minor. Orang harus tahu bahwa semakin jauh seseorang maju, semakin sulit untuk menerobos. Kemajuan yang begitu cepat tidak pernah terdengar di benua Lingwu. Namun, tablet reinkarnasi adalah harta yang tak tertandingi, jadi efeknya tentu saja luar biasa. Namun, jika bukan karena esensi darah, Ye Chen mungkin bisa mencapai terobosan yang lebih besar. Aku sedikit beruntung, Ye Chen tersenyum. Chen Jiu tidak bertanya lebih jauh. Anak ini memang memiliki bakat yang langka, dan perkembangan ini membuatnya semakin berharga. Senyum muncul di wajahnya yang serius. Aku mendengar dari para senior sekte bulan mistik bahwa kamu terluka parah. Sepertinya kamu sudah pulih dengan cukup baik. Ayo berangkat sekarang. Zining dan Meng Xingyun tercengang. Guru yang sangat ketat ini benar-benar tertawa. Terlebih lagi, itu untuk Ye Chen, seorang siswa yang telah melanggar peraturan akademi. Ini lebih tidak masuk akal daripada melihat naga sungguhan terbang lewat. Ye Chen terlalu menantang surga. Chen Jiu tidak repot-repot menanggapi reaksi mereka. Dia melambaikan tangannya dan memanggil harta sihir terbang, yang dia pimpin untuk dinaiki. Namun, Ye Chen tidak mengikutinya. Chen Jiu merasa ada yang tidak beres. Dia berkata, Nak, ada apa? Kenapa kamu tidak datang ke sini? Mentor Chen, aku masih punya beberapa hal yang harus diurus. Beri aku waktu untuk beristirahat. Ye Chen menangkupkan tangannya dan berkata. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Zining dan 3 tetua agung berubah drastis. Anak ini benar-benar pandai melampaui batas. Apakah dia benar-benar tidak takut membuat Chen Jiu marah? Namun, Chen Jiu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia tiba-tiba bertanya, berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Sebenarnya, kamu masih bisa keluar setelah kamu pergi ke Akademi Api Surgawi. Akademi Api Surgawi bukanlah penjara. Beri aku waktu setengah bulan, kata Ye Chen. Baiklah, Chen Jiu mengangguk, dan tanpa membuang waktu, dia langsung menghilang dari pandangan semua orang. Meng Xingyun dan Zining benar-benar tercengang. Kapan pria yang tidak memihak ini menjadi begitu mudah diajak bicara? Bukankah seharusnya dia menghukum Ye Chen? Mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Ye Chen, tetapi Ye Chen menangkupkan tinjunya ke arah Bai Zentang. Guru, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya ingin keluar sebentar, esensi darah yang menyerangnya di kampung halaman Kaisar Iblis hari itu membuat Ye Chen mengerti bahayanya. Dia tidak tahu apakah identitasnya telah terungkap, tetapi dia harus menemukan sekutu yang kuat untuk melindunginya sampai dia berkembang dan dewasa. Sekarang, saatnya untuk mencoba dan menyelamatkan para ahli yang perkasa itu. Ketika jiwa Dewa Divine Deity Bistamer menghilang, itu memberitahunya untuk mencari kekuatan, dan yang terbaik adalah menyelamatkan Lan Suewe terlebih dahulu.
Meskipun Lan Suewe adalah seorang ahli alam penciptaan, dia telah terperangkap di domain kematian semesta untuk waktu yang lama, jadi sangat mungkin dia telah mengembangkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan. Adapun seberapa mengerikannya, dia tidak tahu. Munculnya esensi darah dari kerajaan surgawi membuat Ye Chen merasakan bahaya. Mata iblis itu tertidur sementara, dan pria dengan kotak pedang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengubah situasi. Jika tidak, terulangnya situasi sebelumnya kemungkinan akan mengakibatkan kematiannya. Ye Chen tidak segera pergi ke domain kematian semesta. Sebaliknya, dia pergi ke Pulau Blood Evil untuk menemui Jilin. Dia menyadari bahwa fluktuasi aura Jilin sangat kuat beberapa hari ini. Dia mungkin akan segera bangun, pada saat yang sama, di Istana Myriad Swords, Dewa Api Raging berdiri di atas, sementara para tetua di bawah tampak khawatir. Suasana di seluruh aula sangat menindas, dan sangat muram. Token kehidupan Dewa Api Frost rusak. Begitu Dewa Api Raging membuka mulutnya, seluruh aula menjadi sunyi. Token kehidupan yang hancur berarti dia sudah mati. Dewa Api Frost adalah keberadaan yang sangat menakutkan, jadi domain kematian semesta pasti sangat berbahaya. Dewa Api Raging melihat bahwa tidak ada tetua di bawah yang berbicara, jadi dia melanjutkan, saat Dewa Api Frost meninggal, dia tidak ragu untuk membakar esensi darahnya dan mengorbankan hidupnya untuk mengirim pesan penting. Hanya Ye Chen yang memenuhi syarat untuk memasuki domain kematian semesta. Terulangnya situasi sebelumnya kemungkinan besar akan mengakibatkan kematiannya. Ye Chen tidak segera pergi ke Universe Deat Domain. Sebaliknya, ia pergi ke Blood Evil Island untuk menemui Jilin. Ia menyadari bahwa fluktuasi aura Jilin sangat kuat beberapa hari ini. Ia mungkin akan segera bangun, pada saat yang sama, di Myriad Swords Palace, Divine Deity Raging Flames berdiri di atas, sementara para tetua di bawah tampak khawatir. Suasana di seluruh aula luar biasa menindas, dan sangat muram. Token kehidupan Divine Deity Frost Sword rusak. Begitu Divine Deity Raging Flames membuka mulutnya, seluruh aula menjadi sunyi. Token kehidupan yang hancur berarti ia sudah mati. Divine Deity Frost Sword adalah keberadaan yang sangat menakutkan, jadi Universe Deat Domain pasti sangat berbahaya. Dewa Api Raging Dewa melihat bahwa tidak ada satupun tetua di bawah yang berbicara, jadi dia melanjutkan, saat Dewa Pedang Frost Dewa mati, dia tidak ragu untuk membakar esensi darahnya dan mengorbankan hidupnya untuk mengirim pesan penting. Hanya Ye Chen yang memenuhi syarat untuk memasuki domain kematian semesta. Terulangnya situasi sebelumnya kemungkinan besar akan mengakibatkan kematiannya. Ye Chen tidak segera pergi ke Universe Deat Domain. Sebaliknya, ia pergi ke Blood Evil Island untuk menemui Jilin. Ia menyadari bahwa fluktuasi aura Jilin sangat kuat beberapa hari ini. Ia mungkin akan segera bangun, pada saat yang sama, di Myriad Swords Palace, Divine Deity Raging Flames berdiri di atas, sementara para tetua di bawah tampak khawatir. Suasana di seluruh aula luar biasa menindas, dan sangat muram. Token kehidupan Divine Deity Frost Sword rusak. Begitu Divine Deity Raging Flames membuka mulutnya, seluruh aula menjadi sunyi. Token kehidupan yang hancur berarti ia sudah mati. Divine Deity Frost Sword adalah keberadaan yang sangat menakutkan, jadi Universe Deat Domain pasti sangat berbahaya. Dewa Api Raging Dewa melihat bahwa tidak ada satupun tetua di bawah yang berbicara, jadi dia melanjutkan, saat Dewa Pedang Frost Dewa mati, dia tidak ragu untuk membakar esensi darahnya dan mengorbankan hidupnya untuk mengirim pesan penting. Hanya Ye Chen yang memenuhi syarat untuk memasuki domain kematian semesta. Bab 1929, Mencari Kelompok. Kata-katanya menyebabkan ribuan riak. Bahkan seorang ahli seperti Dewa Pedang Es telah binasa di domain kematian semesta. Ye Chen adalah seorang kultivator alam integrasi Dao, jadi apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki domain kematian semesta? Semua orang ragu-ragu, tetapi pasti ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Dewa Pedang Es. Tidak peduli apa, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Yang Mulia Abadi King Jian, pergi cari Ye Chen dan beritahu dia seluk-beluk masalah ini. Biarkan dia memutuskan sendiri. Yang Mulia Abadi King Jian menerima perintah itu dan meninggalkan aula. Kali ini, bukan hanya tentang menyelamatkan Lan Suewe, tetapi juga tentang menyelidiki bahaya fatal apa yang dihadapi Dewa Pedang Es. Ye Chen kembali ke Pulau Jahat Darah dan pergi ke kamar Jilin. Namun, Jilin masih tidur. Apakah ini semua ilusi? Ye Chen mengerutkan kening. Pada saat itu, Ye Chen merasakan sesuatu dan langsung pergi ke aula utama.
Penatua King Jian, kau, pada saat ini, ekspresi Penatua King Jian sangat buruk. Sesuatu pasti telah terjadi pada istana pedang segudang. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Ye Chen, pedang Dewa Es telah jatuh. Penatua King Jian berjalan mendekat dan memasang penghalang sebelum dia mengatakan ini. Apa? Ye Chen segera berdiri. Ahli yang begitu kuat telah meninggal di dalam domain kematian semesta. Penatua King Jian menjelaskan apa yang telah terjadi, yang membuat Ye Chen sedikit mengerti. Adapun mengapa pedang Dewa Es mengatakan bahwa hanya dia yang bisa memasuki domain kematian semesta, itu masih menjadi misteri. Namun, dia tahu pasti ada alasan untuk ini. Penatua King Jian menunggu dengan tenang jawaban Ye Chen. Bahkan jika Ye Chen tidak pergi ke domain kematian semesta, dia tidak akan menyalahkannya. Lagi pula, jika ahli yang begitu kuat telah tewas di sana, bagaimana mungkin seseorang seperti Ye Chen tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri? Ye Chen hanyalah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat ke-7. Kemungkinan dia meninggal di sana terlalu tinggi. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk selamanya. Bahkan jika kamu tidak datang, aku tetap akan melakukan perjalanan ke alam kematian semesta. Ye Chen berbicara tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena Lan Suewe, dia pasti sudah mati berkali-kali. Dia pasti harus menyelamatkan gurunya. Tetua King Jian menatap Ye Chen dengan lega. Lan Suewe akan bangga memiliki murid seperti itu. Dia mengobrol dengan Ye Chen sebentar sebelum pergi sendirian. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dilakukan di Istana Pedang Segudang. Setelah Ye Chen mengatur semuanya, dia siap untuk menuju alam kematian semesta. Tepat saat dia hendak pergi, sebuah suara terdengar dari makam Samsara. Bawa Jilin. Sumber suara itu sebenarnya adalah Dewa Pedang Enam Jalan yang sedang tidur, Feng Qingyang. Ye Chen bingung. Bagaimana dia bisa membawa Jilin saat dia tidak sadarkan diri? Namun, Feng Qingyang pasti punya alasan untuk mengatakan ini. Ye Chen menggendong Jilin di punggungnya. Dia membawa serta peta domain kematian semesta dan bergegas ke sana. Chen Jiu dari Akademi Api Surgawi sedang menunggunya, jadi dia tidak bisa menunda terlalu lama. Saat ini, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia terbang tanpa henti selama 1,5 hari penuh, setelah itu dia dan Jilin akhirnya tiba di pintu masuk domain kematian semesta. Bertentangan dengan harapan Ye Chen, ada banyak orang di sini. Bukankah tempat ini sangat berbahaya? Mengapa ada begitu banyak kultivator dari benua Lingwu? Setelah beberapa kali bertanya, Ye Chen akhirnya mengerti. Ternyata bahaya dan peluang hidup berdampingan di domain kematian semesta, jadi banyak kultivator datang ke sini untuk mencoba peruntungan dan mencari harta karun. Di samping mereka, beberapa kultivator berteriak untuk merekrut orang. Di domain pembantaian semesta, siapapun di bawah alam aperture bintang hanya bisa masuk dalam tim yang terdiri dari 4 orang. Jika tidak, mereka akan diblokir oleh formasi yang mengelilingi domain kematian semesta. Ye Chen tidak ingin membentuk tim. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang aturan di sini. Dia bertanya-tanya, tetapi ditolak lagi dan lagi. Bagaimanapun, Ye Chen hanyalah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 7. Bagi mereka yang tidak menyadari kekuatan sejatinya, ini membuatnya menjadi beban. Selain itu, Jilin tidak sadarkan diri dan dengan demikian juga dianggap beban mati. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang mau menerima mereka ke dalam tim. Ekspresi Ye Chen sedikit serius. Dia telah memperhatikan bahwa ketika dia tiba di domain kematian semesta, sebuah batu nisan di makam Samsara mulai bergetar. Tampaknya Lan Suewe bukan satu-satunya orang di dalam tempat ini. Sekte Fajar Harum saat ini kekurangan 2 orang. Apakah ada yang ingin membentuk tim? Pada saat ini, suara wanita yang lembut terdengar. Mata Ye Chen menyipit dan dia memutuskan untuk mencobanya. Sekte Fajar Harum adalah sekte tingkat pertama di benua Lingwu. Karena benua Lingwu sangat luas dan puluhan ribu kali lebih besar dari Huaxia, ia memiliki sekte yang tak terhitung jumlahnya. Sekte tingkat atas berjumlah ratusan, sedangkan sekte tingkat pertama berjumlah ribuan, belum lagi sekte lain yang tak terhitung jumlahnya dari tingkatan yang berbeda. Itu adalah sosok yang cukup menakutkan. Ye Chen berjalan menuju para pembudidaya sekte Fajar Harum dan melihat 2 wanita. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian ketat hitam. Sosoknya yang montok terekspos, tetapi ekspresi angkuh di wajahnya tidak bisa dihapus. Wanita lainnya mengenakan gaun bermotif bunga. Wajahnya sakit-sakitan, dan dia jelas terluka. Kalian berdua terlalu lemah.
Kalian mencari kematian dengan memasuki domain kematian semesta. Ekspresi jijik melintas di mata wanita berpakaian hitam itu. Tampaknya setiap Tom, Dick, dan Harry berani datang ke domain kematian semesta untuk mencari kematian saat ini. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia memeriksa kekuatan mereka. Wanita berpakaian hitam itu mungkin adalah ahli alam penciptaan tahap akhir, sedangkan wanita yang sakit-sakitan itu juga ahli alam penciptaan. Kedua orang ini tidak dianggap kuat di antara orang-orang yang berlomba-lomba memasuki alam kematian semesta. Mereka hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Chen yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Kakak senior Leng Yan, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka, lagi pula, orang ini membawa serta seorang anak yang tidak sadarkan diri, tidak banyak kultivator yang tidak dapat menemukan tim di alam kematian semesta saat ini. Kakak senior Leng Yan menoleh untuk melihat Li Ting, sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya. Kalau bukan karena luka-luka Li Ting, dia lebih suka menunda perjalanan mereka ke alam kematian semesta. Tidak masalah untuk membawa kalian berdua bersama-sama, tetapi kalian harus patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Leng Yan menatap Ye Chen dan memberinya tatapan peringatan. Jika bukan karena Li Ting, dia tidak akan repot-repot membawa kedua beban ini bersamanya. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia juga tidak ingin terlalu terlibat dengan kedua orang ini. Bagaimanapun, mereka bisa mencari kesempatan untuk berpisah setelah memasuki Universe Deat Domain jika semuanya tidak berjalan lancar. Setelah itu, mereka berempat memasuki pintu masuk Universe Deat Domain. Selama periode waktu ini, Leng Yan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Li Ting mengobrol sedikit. Ye Chen mengetahui bahwa karena Li Ting terluka, dia membutuhkan Seven Phase Exquisite Herb untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, dia hanya bisa melakukan perjalanan ke Universe Deat Domain, yang merupakan satu-satunya tempat di benua Linggu tempat ramuan ini dapat ditemukan. Setelah itu, mereka berempat memasuki pintu masuk domain kematian semesta. Selama kurun waktu ini, Leng Yan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Li Ting mengobrol sebentar. Ye Chen mengetahui bahwa karena Li Ting terluka, dia membutuhkan ramuan ajaib berwajah 7 untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, dia hanya bisa melakukan perjalanan ke domain kematian semesta, yang merupakan satu-satunya tempat di benua Linggu tempat ramuan ini dapat ditemukan. Setelah itu, mereka berempat memasuki pintu masuk domain kematian semesta. Selama kurun waktu ini, Leng Yan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Li Ting mengobrol sebentar. Ye Chen mengetahui bahwa karena Li Ting terluka, dia membutuhkan ramuan ajaib berwajah 7 untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, dia hanya bisa melakukan perjalanan ke domain kematian semesta, yang merupakan satu-satunya tempat di benua Linggu tempat ramuan ini dapat ditemukan. Bab 1930, Satu Serangan, Satu Pembunuhan. Mereka berempat memasuki domain kematian semesta bersama-sama dan menemukan bahwa hanya ada sedikit cahaya di dalam tempat ini. Tempat itu sangat gelap. Ye Chen mendongak dan melihat bahwa ada banyak persimpangan di domain kematian semesta. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa keberadaan yang menakutkan di setiap persimpangan. Tampaknya tidak mudah untuk menemukan Lan Suewe. Leng Yan mengamati dengan saksama dari samping. Namun, dia tidak dapat mengatakan bahwa setiap jalan pada dasarnya sama. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada solusi yang sangat bagus. Leng Yan menunjuk ke jalan acak dan meminta pendapat Li Ting. Sedangkan untuk Ye Chen dan Jilin, dia secara otomatis memilih untuk mengabaikan mereka. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, mereka dapat mengambil rute manapun. Setelah keputusan dibuat, mereka berempat mengambil salah satu jalan di sebelah kiri. Selama 2 jam, mereka berempat sangat berhati-hati. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi di domain kematian semesta. Mereka melangkah dengan hati-hati di setiap langkah yang mereka ambil. Ekspresi Ye Chen berangsur-angsur berubah serius. Dia tidak berani ceroboh di sini. Jika pedang Dewa Es bisa mati di dalam sini, itu berbicara banyak tentang betapa berbahayanya tempat ini. Kaca. Pada saat ini, suara tumpul tiba-tiba terdengar, dan penghalang merah darah tiba-tiba membubung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh tanah bergemuruh dengan suara yang memekakkan telinga, menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tidak bagus. Kita telah memicu formasi pembunuh kuno yang tidak lengkap. Wajah Leng Yan berubah sangat jelek.
Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam bahaya hanya karena berjalan-jalan. Mereka bahkan belum menempuh sepertiga jalan dan mereka telah menghadapi ancaman. Mereka tidak tahu keberadaan mengerikan apa yang ada di depan atau di belakang mereka. Ini membuat Leng Yan merasa bahwa peluang menemukan ramuan indah berwajah 7 semakin menipis. Seluruh formasi pembunuh diaktifkan, dan rasa bahaya yang fatal menyerang hati Leng Yan. Rasa bahaya itu semakin kuat dan kuat. Leng Yan menoleh untuk melihat Ye Chen, lalu menertawakan dirinya sendiri. Dalam situasi saat ini, Ye Chen bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi membantunya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Ye Chen dan Jilin bergabung dengan tim. Dia adalah beban total dan tidak akan berguna. Namun, Leng Yan tidak punya waktu untuk menyesalinya sekarang. Formasi pembunuh telah diaktifkan. Benang-benang merah muncul di atas kepala mereka. Benang-benang merah ini seperti kepingan salju yang terus berjatuhan. Setiap benang merah memancarkan aura yang menakutkan. Jika benang-benang ini mendarat di tubuh mereka, mereka mungkin akan meledak dan melukai mereka dengan parah. Leng Yan tidak bisa mengandalkan Ye Chen dan Jilin, jadi dia mengeluarkan pedang merah menyala dan terbang ke langit, melepaskan tebasan berulang-ulang. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat energi pedangnya bersentuhan dengan benang merah ini, ledakan dahsyat meletus. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di tengah ledakan itu. Tiba-tiba, Ye Chen mengerutkan kening. Tepat di atas formasi, sebuah pedang melayang tiba-tiba muncul. Seluruh pedang itu hitam pekat, dan di belakangnya melayang pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pedang memancarkan aura yang menakutkan. Saat hujan pedang jatuh, Ye Chen mengacungkan pedang binatang busuk untuk melindungi Jilin. Namun, hujan pedang itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Karena serangan Leng Yan, Li Ting dapat dengan mudah memblokirnya. Di atas formasi, Leng Yan telah bertahan dengan pahit, dan pada dasarnya memblokir sebagian besar serangan. Raungan. Tiba-tiba, hujan pedang menghilang, dan raungan binatang iblis bisa terdengar. Ye Chen mendongak dan melihat hantu binatang iblis. Binatang iblis itu memiliki 3 kepala dan berwarna hitam pekat. Sepasang mata merah menatap Leng Yan. Orang bisa tahu sekilas bahwa ini adalah roh formasi, Cerberus. Selama mereka bisa mengalahkan Cerberus, formasi itu akan hancur. Ketika Leng Yan melihat ini, dia tersenyum pahit. Cerberus adalah binatang iblis alam penciptaan tingkat puncak, dan ini hanya karena fakta bahwa formasi kuno itu tidak lengkap. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih mengerikan. Bahkan jika Leng Yan menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin tidak akan sebanding dengannya. Dia tidak menyangka akan mengalami krisis di awal perjalanan mereka. Dia menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan dengan pedang di tangan. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan Cerberus atau tidak, dia harus memberikan segalanya. Ye Chen melihat roh formasi, tetapi tidak mengambil tindakan. Jika Leng Yan tidak bisa mengatasinya, dia akan melakukannya. Wajah cantik Li Ting dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun Leng Yan bersikap dingin kepada orang lain dan tampak menyendiri di luar, Li Ting tahu bahwa dia adalah seseorang yang hanya dingin di luar tetapi hangat di dalam. Di atas, Leng Yan menggunakan semua kekuatannya dengan setiap gerakan. Cerberus itu memiliki ekspresi seperti manusia di wajahnya, dan mengejeknya. Ia benar-benar yakin bahwa ia bisa membunuhnya. Pertarungan itu pada dasarnya berlangsung selama 10 menit. Tiba-tiba, energi hitam keluar dari mulut Cerberus dan mengenai tubuh Leng Yan. Puci. Seluruh wajah Leng Yan menjadi pucat, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia jatuh dari langit ke tanah. Li Ting buru-buru berlari dan menopang tubuh Leng Yan. Sepertinya kita berdua akan mati di sini. Senyum pahit muncul di wajah Leng Yan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Cerberus sekarang. Raung, raung, raung. Cerberus itu mengeluarkan raungan. Matanya memancarkan cahaya merah saat sosoknya menerkam ke arah Leng Yan dan Li Ting. Leng Yan dan Li Ting memejamkan mata mereka dengan putus asa. Mereka hanya bisa menghadapi kematian dalam diam. Sepertinya aku harus mengambil tindakan. Sebuah suara malas terdengar pada saat kritis. Seluruh tubuh Ye Chen menyerbu ke depan, dan dia mengangkat pedang binatang busuk tinggi-tinggi. Cerberus itu meraung dan menatap Ye Chen. Leng Yan dan Li Ting membuka mata mereka. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan menyerang pada saat kritis seperti itu, tetapi apakah ini akan mengubah apapun? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat 7 dalam situasi ini? Kehendak abadi Ye Chen meledak dalam gelombang.
Aura Cerberus menyerang wajah Ye Chen, tetapi Ye Chen tidak terpengaruh. Dia mengayunkan pedang, yang dipenuhi dengan kekuatan hukum waktu. Ini menahan Cerberus dan mencegahnya menghindar. Ledakan. Dengan ledakan keras, Cerberus itu mengeluarkan teriakan menyedihkan, dan sosok hantu itu hancur. Kaca. Itu langsung terbunuh oleh serangan pedang, dan saat itu binasa, seluruh formasi tiba-tiba hancur.